Kalajengking ialah serangga yang memiliki racun pada bagian ekornya dan akan menyengat jika merasa terancam atau dalam bahaya. Ekor kalajengking berbentuk melengkung. Ciri lain dari hewan berbisa ini ialah adanya sepasang capit pencengkeram pada bagian tubuh depannya. Usia hidup kalajengking sangatlah bervariasi, mulai dari 6 bulan hingga 25 tahun. Serangga ini ialah hewan karnivora berkaki 8 dan tersebar di seluruh dunia. Menurut catatan ilmiah, setidaknya ada sekitar 2000 spesies kalajengking dan pada umumnya memiliki bisa atau racun pada bagian ekornya. Tubuh kalajengking cenderung memanjang dengan ekor-ekor melengkung tersegmentasi. Ujung ekornya terdapat semacam suntik yang digunakan untuk menyengat atau mengeluarkan racun. Sedangkan pada bagian tubuh depan terdapat sepasang capit. Capit pada kalajengking jantan dan betina memiliki beberapa perbedaan. Selain itu, ukuran tubuh jantan dan betina juga dapat menjadi pembeda. Kalajengking jantan biasanya lebih ramping dengan ekor lebih panjang dibanding dengan kalajengking betina. Meski identik dengan warna tubuh hitam, namun tidak semua kalajengking berwarna hitam. Contohnya ialah jenis Red Scorpion yang mempunyai warna tubuh orange kemerahan, serta Blue Scorpion dengan warna biru pada tubuhnya. Secara umum, serangga ini berukuran sekitar 6 cm, meskipun ada yang berukuran di bawah itu, atau bahkan tergolong sebagai kalajengking raksasa. Ukuran terbesar disandang oleh spesies Black Emperor Scorpion dan kalajengking Afrika di Guinea dengan panjang tubuh mencapai 18 cm dan bobot 60 kg. Sedangkan ukuran tubuh terpanjang dinobatkan kepada jenis Rock Scorpion dengan panjang tubuh 21 cm. Berbanding terbalik dengan kalajengking raksasa tersebut, ada pula Scorpion yang hanya mempunyai ukuran tubuh 12 mm, yaitu spesies Caribia Microtitus fundorai. Bagian kepala serangga berbisa ini memiliki mulut, sepasang pedipalps atau penjepit, serta beberapa pasang mata. Mata pada kalajengking jumlahnya bervariasi, yaitu 2 mata pada bagian atas prosoma atau kepala, dan 2 hingga 5 mata yang terdapat pada kedua sisi depan. Meski memiliki mata yang banyak, ternyata kemampuan melihat kalajengking tidak begitu bagus dan serangga ini sangat berbisa terhadap sumber cahaya. Dan berdasarkan penelitian, fungsi dari mata kalajengking ialah untuk membedakan gelap dan terang. Perut kalajengking terdiri dari 12 ruas dengan 5 bagian ruang terakhir menghasilkan bentuk ruas metasoma dan kita kenal sebagai ekor. Pada ujung abdomen atau perutnya, bentuknya bulat lancip serta mengandung racun atau venom yang disebut telson dan akan disengatkan kepada musuh saat berada dalam kondisi terancam atau menghadapi bahaya. Ekor kalajengking terdiri dari metasoma. Ekornya terdiri dari 5 bagian dan telson, mirip vesikel dengan fungsi yang menjadi tempat kelenjar beracun. Bagian ekor merupakan bagian yang paling berbahaya dari kalajengking karena menjadi alat untuk menyengat dan menyuntikkan racun yang sangat berbahaya. Pedipalps atau capit kalajengking ialah salah satu ciri lain selain ekor melengkung kalajengking. Fungsi kaki penjepit ialah untuk menangkap mangsa, melakukan kawin, dan menggali tanah sebagai tempat persembunyiannya. Tempat hidup kalajengking ialah kawasan padang rumput, padang pasir, gurun kering, hutan tropis, maupun hutan sabana. Sebaran populasi kalajengking sangatlah luas di seluruh dunia, kecuali kawasan kutub utara dan selatan. Kalajengking bisa ditemukan di kawasan Afrika Utara, Asia, India, Amerika Utara, Amerika Selatan, Timur Tengah, Meksiko, Oseania, Eurasia, Eropa, maupun Amerika Tengah. Sedangkan kalajengking yang hidup di Asia, termasuk Indonesia, umumnya ialah jenis Asian Forest Scorpion atau Heterometrus spinifer. Serangga berbisa ini termasuk jenis hewan karnivora atau pemakan daging. Kalajengking akan melumpuhkan mangsa dengan sengatan beracun yang ada pada ekornya. Sebagian besar scorpion adalah hewan nokturnal yang melakukan kegiatan seperti berburu mangsa pada malam hari hingga fajar, dan pada siang hari akan berdiam di sarangnya. Kalajengking juga merupakan hewan soliter atau hidup sendiri dan tidak hidup secara berkelompok. Makanan kalajengking ialah serangga-serangga kecil yang lain yang cenderung lebih lemah daripadanya, seperti laba-laba, kelabang,
semut, maupun yang lainnya. Namun untuk jenis kalajengking besar, hewan ini sanggup memakan tikus, kodok atau katak, ular, maupun kadal. Cara berburu kalajengking ialah menggunakan detektor yang diperoleh dari sensor vibrasi organ pektin. Pada organ pedipalps atau penjepit, terdapat rambut sensor yang halus dan berguna untuk merasakan getaran di udara. Sedangkan pada bagian ujung tungkai, terdapat organ kecil yang mampu mendeteksi vibrasi atau getaran di tanah. Kalajengking akan menyergap mangsanya saat jaraknya sudah dekat. Selanjutnya, serangga ini akan menyengat dan menyuntikkan racunnya dari ekornya untuk melumpuhkan mangsanya. Selain itu, bisa beracun ini juga berfungsi sebagai pertahanan saat kalajengking diserang oleh musuh atau pemangsa. Beberapa hewan pemangsa kalajengking ialah tarantula, kelabang, ular berbisa, kadal, burung hantu, bajing, kelelawar, maupun tikus. Perilaku kalajengking sebagai predator memiliki wilayah teritori yang terpisah dan jelas, sehingga cenderung berada pada lingkungan tertentu dan kembali ke tempat yang sama. Perkembangbiakan kalajengking biasanya berlangsung pada bulan hangat, yaitu mulai akhir musim semi hingga awal musim gugur. Saat memasuki musim kawin dan usia matang, pejantan akan melakukan perjalanan ratusan meter untuk mencari betina yang cocok. Apabila sudah menemukan pasangannya, maka kalajengking akan kawin dengan cara jantan menghadap betina, kemudian melakukan gerakan seperti tarian yang disebut dengan promenade adducts. Tujuan dari perilaku tersebut ialah untuk menemukan permukaan halus di mana jantan akan mengeluarkan sekresi kelenjar berbentuk tangkai. Akan tetapi, ada fakta mengerikan jika setelah perkawinan kalajengking betina masih berada di dekat jantan, maka sang jantan akan membunuh dan memakannya. Biasanya skorpion betina akan kawin dengan beberapa jantan berbeda. Bahkan serangga betina sanggup menghasilkan keturunan tanpa melakukan kawin sama sekali. Dan kondisi ini disebut dengan parthenogenesis. Meski tergolong serangga, namun sistem reproduksi kalajengking berbeda dengan serangga pada umumnya. Sebab hewan beracun ini termasuk ovovivipar. Maksud dari ovovivipar adalah gabungan dari sistem reproduksi ovipar atau bertelur dan vivipar atau melahirkan. Induk akan menyimpan sel telur dalam tubuh, kemudian melahirkan keturunan berupa bayi. Betina umumnya menghasilkan 4-9 anak dalam satu waktu melahirkan. Proses melahirkan kalajengking dapat berlangsung selama beberapa jam hingga hitungan hari. Anakan kalajengking umumnya berwarna putih dan bagian tubuhnya diselimuti oleh selaput tipis bernama korion. Anakan yang tidak berhasil berganti kulit cenderung akan mati dan tidak mampu bertahan hidup. Bayi yang keluar dari selaput korion akan berjalan ke punggung induknya dan berada di posisi tersebut selama 50 hari. Bayi tersebut belum mampu untuk mencari makan atau berburu mangsa, sehingga cadangan energi untuk hidup diperoleh dari tubuh serta air yang diberikan induknya melalui lapisan kulit kutikula. Serangga beracun ini populasinya bisa dikatakan aman dengan ancaman kepunahan sangat rendah. Pernyataan ini didukung data dari IUCN yang menyatakan bahwa status kelangkaannya ialah least concern atau beresiko rendah.